Selamat malam, selamat berjumpa sidang jemaat di dalam renungan malam dan doa bersama. Firman Tuhan malam hari ini Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita memohonkan kekuatan di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan di hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kasihani kami. Biarlah firman-Mu nantinya dapat kami renungkan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam bumi. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam pembacaan ini dijelaskan bahwa jemaat di Efesus terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang Yahudi. Mereka biasanya merasa lebih dibandingkan dengan kelompok yang lain, sebab mereka menganggap telah mengenal Allah lebih dahulu. Mereka menganggap dirinya bangsa pilihan, umat perjanjian, dan sebagainya. Sebelum menjadi Kristen, mereka telah mengenal Taurat. Kelompok yang kedua adalah warga jemaat non-Yahudi, orang yang tak bersunat. Mereka terdiri dari berbagai suku bangsa yang berdiam di Efesus. Kedua kelompok tersebut pada mulanya tak ada hubungan apa-apa. Mereka tidak saling mengenal. Mereka berjauhan satu terhadap yang lain. Tetapi karena Kristus, kedua kelompok tadinya kemudian yang tidak saling kenal, kemudian menganggap diri sebagai satu keluarga. Mereka merasa sebagai saudara bersaudara. Yang kedua, yang dulunya mereka berjauhan menjadi dekat, menjadi akrab, saling topang menopang. Yang dulunya saling berseteru, ada kebencian, ada kedengkian, mereka kini memiliki cinta kasih di antara satu sama lain. Mereka hidup sebagai sahabat di antara satu sama lain. Jadi dengan demikian saudara-saudara, berarti Kristus telah meruntuhkan tembok pemisah antara suku-suku bangsa yang ada di tengah-tengah jemaat Efesus. Kebudayaan-kebudayaan yang ada tidak membuat mereka terpisah-pisah. Dalam Kristus terciptalah mereka sebagai satu manusia baru yang hidupnya dilandasi oleh kasih dan damai sejahtera. Dan itu bisa kita baca pada ayat yang ke-15 sampai ke-18. Di dalam Kristus semuanya kini menjadi kawan sewarga, menjadi satu keluarga sebagai keluarga Allah, dan di mana Kristus sebagai kepalanya dan sebagai batu penjuru. Dan kalau ini kita hubungkan dalam tema renungan kita minggu ini, bagaimana kita menyatakan kebaikan kemuliaan Tuhan, maka marilah kita memulainya saudara-saudara, terlebih dahulu di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam kehidupan satu jemaat seharusnya kita satu adanya. Jangan ada dua, jangan ada tiga,
tetapi biarlah kita satu adanya, di dalam satu pikiran, di dalam satu tujuan, yaitu melakukan dan berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu hari ini. Sempurnakan Tuhan syukur kami, karena sesungguhnya kami menyadari Tuhan bahwa tidak ada sumber untuk kami mendapatkan segala sesuatu di dalam kehidupan ini selain daripada-Mu. Sumber segala sesuatu yang baik, yang membangun kehidupan. Bapa di surga, berkati kami sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Topanglah kami sehingga kami dimampukan untuk menata dan mengatur kehidupan keluarga kami. Dimampukan untuk mengarahkan anak-anak kami menuju masa depan yang penuh harapan. Berkati kami dalam pekerjaan kami, supaya dari pekerjaan itu ada berkat-Mu untuk kemudian kami pakai di dalam membiayai akan segala kebutuhan dan keperluan kehidupan kami. Berkati anak-anak kami baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh dari kami. Berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, dalam masa muda mereka, dan juga ketika mereka mencari pekerjaan. Bapa di surga, berkati beberapa saudara-saudara kami saat ini yang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian CPNS tahap kedua. Adapun saudara kami tersebut adalah Eko Pabeno, Roy, Matt Tril, Edwin Bunu, dan Elkana. Kiranya Engkau Tuhan hadir di dalam segala harapan dan kerinduan mereka, dalam cita-cita masa depan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak kekasih kami Noe yang hari ini boleh mengalami pertambahan usia. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Engkau telah menyertai anak kami, Engkau telah memakai kedua orang tua dan adik kekasih untuk mendampingi kehidupan anak kekasih kami Noe sehingga ia boleh mengalami pertambahan usia. Bapa di surga, kami juga berdoa bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Datu, adik dari Bapak Martin Padatu, yang hari ini Tuhan di tengah-tengah keluarganya Engkau kembali memperkenankan kehadiran seorang putri cantik di dalam keluarga. Biarlah Engkau juga yang akan menolong ibu kekasih. Biarlah setelah menjalani operasi ia akan kembali Tuhan pulihkan sehingga menjadi kuat kembali. Ya Allah Bapa di sorga, berkati orang tua kami, sanak saudara kami di mana saja mereka berada. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan bersama dengan keluarga Bapak Pasang, di mana saat ini kakek Pasang sementara menjalani perawatan pengobatan di rumah sakit Stella Maris. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong, bahkan kami berharap Tuhan Engkau akan memulihkan dan menyembuhkan orang tua kekasih kami, sehingga boleh kembali ke tengah-tengah keluarga, berkumpul bersama dengan keluarga, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Berkati majelis gereja dan pengurus OIG di dalam menata dan mengatur pelayanan. Walaupun kami berada dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi kami tetap diperkenankan untuk dapat menikmati persekutuan, tetap diperkenankan untuk menikmati firman Tuhan seturut dengan rencana Tuhan dan semampu cara yang dapat kami lakukan. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Berkatilah sekalian anak-anak-Mu di jemaat Sendawar, dan biarlah berkat damai sejahtera-Mu, biarlah kasih karunia-Mu senantiasa melingkupi kehidupan mereka kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang kekasih, demikianlah renungan malam dan doa bersama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam.